temukan itu nilainya lebih kecil daripada yang jaraknya lebih dekat dengan sumber arusnya. Gitu juga kalau arus yang mengalir itu lebih besar, maka B-nya juga lebih besar. Karena dia sebanding dengan I dan berbanding terbalik dengan jarak. Maka kemudian untuk mencari nilai B ini di bab 14 gunakanlah hukum Biot-Savart ya. Biot-Savart. Jadi B di sini B-nya itu dinyatakan sebagai apa? Seperempat pi ya, mu 0/4 pi integral I ds cross R topi per R kuadrat. Nah, ini adalah hukum Biot-Savart. Jadi B itu bergantung kepada besarnya I. Ini saya kasih aksen karena di Wangles itu sebagai sumber disebut dengan aksen. Kemudian ds itu adalah cuplikannya ya. Jadi ds itu yang kita cuplik saja di sini. Jadi kita cuplik di sini arus yang mengalir itu hanya kita tinjau yang ada di cuplikan ini, ds. Kemudian ds inilah yang akan kita cari B-nya di sini. Kemudian R adalah jarak antara sumber arus yang kita tinjau terhadap medannya. Nah, kemudian ds ini kan nanti akan dijumlah keseluruhan dari ujung sini ya. Misalnya ini ujungnya min L1, ini L2. Nanti akan dijumlah ds plus ds plus ds sehingga di sini integralnya dari min L1 sampai L2. ds-nya dijumlah ya dari ujung ke ujung. Nah, inilah disebut hukum Biot-Savart. Kemudian R topi ini bisa diganti ya dengan R vektor per R. Nah, sehingga ini bisa juga dituliskan sebagai mu 0/4 pi integral I ds cross R vektor per R-nya masuk ke sini jadi R pangkat 3. Gitu. Boleh dituliskan seperti itu. Ini juga kita sudah pelajari 3 kas ya untuk arus yang mengalir pada kawat lurus, untuk arus yang mengalir pada sebuah plat, dan arus yang mengalir pada sebuah volume. Nah, bagaimana B ketika arusnya mengalir pada sebuah kawat lurus panjang ini ya? Ini filamen yang sangat tipis, kita anggap ini sangat tipis. Dia dialiri arus I, ya dialiri arus I. Ini adalah filamen yang sangat tipis, kemudian dialiri arus I. Maka titik-titik di sekitar arus ini akan kita temukan B-nya. Ya. Setelah kita menggunakan hukum Biot-Savart, kita menerapkan hukum Biot-Savart, maka di sini akan ketemu B-nya. Ya. B-nya berapa? Itu sudah saya jelaskan di video-video saya, juga di buku Wangles juga sudah ada ya. Jadi untuk kasus yang ini, ya untuk kasus yang ini, untuk strike line current, kemudian kita terapkan hukum Biot-Savart di dalamnya, maka kita akan menemukan bahwa B untuk kasus ini, ya, untuk kasus ini B-nya itu sama dengan mu 0/4 pi
kemudian ini sin alfa 2. Ya, kemudian arahnya adalah sini. Nah, jadi ini ya kalau kita jabarkan gitu ya, kalau kita jabarkan, nah itu kan nanti ini kawatnya gitu ya, kemudian ini panjangnya, ini L1, ini L2, kemudian ini titik yang mau kita cari B-nya. Nah, maka yang dimaksud dengan alfa 1 dan alfa 2 itu maksudnya ini rho adalah jaraknya. Ini kita cuplik di sini. Misalnya kita cuplik di sini, nanti cuplikannya di sini. Kita cuplik di sini, ya. Nah, kemudian jaraknya, cuplikannya di sini ya. Itu jaraknya dengan titik yang mau kita cari B-nya itu adalah rho. Nah, kemudian kita tarik garis di sini, di sini. Nah, ini adalah alfa 1, ini adalah alfa 2, ya. Jaraknya rho. Nah, maka B di sini itu dinyatakan oleh mu 0/4 pi rho kali sin alfa 2 plus sin alfa 1 yang arahnya ke pi. Pi itu arahnya kemana? Kalau di titik ini arahnya dia ke menembus layar ini. Kalau di titiknya di sini, dia keluar dari layar ini. Kalau titiknya di depan ini, maka B-nya ke kanan. Kalau titiknya di belakang sana, maka dia ke kiri. Sehingga kalau titik-titik itu kita hubungkan, bentuknya menjadi B-nya melingkupi I. Jadi kalau titik di sini, B-nya arahnya ya tegak lurus menyinggung lingkaran ini. Kalau pas di sini, ke sana. Kalau pas di sini, dia ke sana. Kalau pas di sini, B-nya pas di sini, ke sana. Nah, itu B-nya. Nah, itu arah B-nya ditentukan oleh ini. Ini dapat dari mana? Kalau secara matematis, ini adalah perkalian cross antara arah DS dengan arah R topi. DS-nya kan ini DS, arahnya ke sana. Kemudian R topi itu nanti ya di sini itu R. Nah, jadi ada DS, arah DS dan arah R gitu ya. Nah, ini kan arah R-nya, DS-nya dan DS. Nah, perkalian cross antara DS dan R itu kan hasilnya kan tegak lurus dengan ini ya. Nah, kita ingat lagi ya, kalau A cross B sama dengan C. Ya. Misalnya ini A, ini B, ya ini A, ini B, maka C-nya kemana kan ke sana. Jadi C-nya tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh A dan B. Gitu kan? Ini juga sama, kalau DS-nya ke sana, R-nya ke sana, ini adalah bidang yang dibentuk oleh DS dan R. Maka arah perkalian antara DS dan R ini arahnya, kalau dalam hal ini yang saya gambarkan, akan menembus layar ini. Ya, menembus layar ini atau keluar. Sehingga kemudian karena ini DS, ini R, B-nya itu arahnya ke sana, menembus. Dalam hal ini, kalau titiknya di sini, dia menembus. Jadi kalau kita tinjau yang ada di depan kawat ini, ya B-nya ketemunya arahnya ke kanan. Nah, bagaimana kalau kawat ini panjangnya tak hingga? Panjangnya tak hingga. Nah, kalau panjangnya ini tak hingga, maka alfa 1 dan alfa 2 itu kan mendekati 90 derajat. Semakin jauh L-nya, maka kan ini kan garis ini kan semakin kalau ini semakin jauh gini, nah garisnya kan semakin sudutnya kan semakin besar, semakin jauh tak terhingga, maka sudutnya hampir 90 derajat, karena ini nanti akan semakin tegak kan, sudutnya 90 derajat. Nah, kalau ini kita isi 90 derajat, maka sin 90 itu 1. Jadi ini nanti nilainya 1, ini nilainya 1. Untuk kawat tak hingga. Ya, menjadi 1 plus 1 ini 2, 2 dicoret dengan 4. Sehingga untuk kawat tak hingga,
kawat yang tak hingga yang dialiri arus I, maka B di suatu tempat yang berjarak rho, B-nya sama dengan mu 0 per 4 pi rho. Sin-nya kan tadi sin 90 plus 90, berarti kan 2. Sehingga menjadi mu 0 per 2 pi rho. I dengan arah, ya, arahnya ini, kalau di titik ini dia masuk ke layar. Ya. Kalau di sini B-nya ya dia ke sana. Kalau B-nya ke sini, ya B-nya menyinggung lingkaran itu. Sehingga kalau kita hubungkan, B-nya itu dia akan melingkupi arus dan mengikuti kaidah tangan kanan ya. Kalau arah arusnya ke atas, berarti B-nya berputar gini, arah B-nya berputar melawan arah jarum jam. Kalau arah arusnya ke bawah, maka B-nya akan searah jarum jam. Seperti itu. Itu arah B-nya ditentukan oleh ini. V topi. Jadi untuk penghantar yang lurus ya dialiri oleh arus dan tak hingga panjangnya, maka B-nya adalah mu 0 I per 2 pi rho. Rho adalah jarak antara sumber arus dengan titik yang dicari B-nya. Nah, waktu kita di SMA, ya kita hanya diberikan rumus ini saja. Jadi B yang ditemukan untuk arus yang mengalir pada kawat lurus sama dengan mu 0 I per 2 pi rho. Hanya ini saja. 2 pi rho apa 2 pi A atau 2 pi X. Yang penting rho itu adalah jarak antara sumber arus dengan medan listriknya, medan magnetnya. Jadi waktu SMA kita hanya dapat ini saja. Tanpa tahu dari mana ini berasal. Dan ini sebenarnya hanya untuk kasus kawat yang tak hingga. Kalau kawatnya berhingga, maka kita harus menggunakan sinus. Sinus theta 2 plus sinus theta 1. Ya. Kalau kawatnya berhingga, kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Kemudian kawat ini tidak hanya lurus saja, tapi bisa juga dia dibengkokkan menjadi sebuah cincin ya. Cincin. Kawatnya sebuah cincin ya. Saya cari dulu gambarnya. Nah, ini adalah kawat, tapi dia dibentuk menjadi sebuah cincin yang merah ini ya. Yang merah ini adalah kawat yang sangat tipis itu tadi ya. Nah, kemudian dibuat seperti cincin yang punya jari-jari tertentu ya. Ini jari-jarinya R lah, jari-jarinya R. Kemudian jarak antara tengah-tengah kawat dengan titik yang mau kita cari B-nya di sini. Ya, di sini, di titik di sini. Ya, di sini B-nya berapa? Itu. Di sini B-nya berapa?
di atas, tepat di atas dari tengah-tengah cincin. Cincin ini dialiri oleh arus I. Ya, B-nya berapa? Maka kita terapkan juga hukum Biot-Savart itu tadi. B sama dengan mu 0/4 I. Ya, integral I ds cos R topi per R kuadrat. Atau ini R per R 3. Nah, I itu adalah arus yang mengalir ini. Ya, kalau ini dikasih I kecil, ya itu bisa kita ganti dengan I kecil. Ganti I kecil. Oke. Nah, kemudian R itu kan tadi definisi dari R itu adalah jarak. Ya, jarak antara sumber arus dengan titik ini, titik medannya. Sumber arusnya yang mana? Ya kita pilih, kita cuplik saja. Kita cuplik. Nah, terserah kita mau mencuplik di mana. Misalnya kita cuplik di sini. Kita cuplik sedikit di sini. Ini adalah DS-nya. Ya. Maka R yang di sini. Nah, ini saya ganti dengan Z saja ya. Ini Z. Maka R yang di sini itu adalah jarak antara sumber arus yang kita cuplik dengan titik yang mau kita cari B-nya. Nah, ini adalah R-nya. Kemudian kita harus menentukan sumbu koordinat di sini. Nah, ini yang paling gampang, meskipun terserah kita mau ngambil titik koordinatnya di mana. Nah, R sendiri itu nanti disebutnya sebagai R min R aksen. Ini jari-jarinya kita ganti dengan A. R itu adalah jarak antara sumbu koordinat dengan field-nya yang ini. Jadi R sama dengan Z dengan arah Z topi, karena ini ke atas itu Z. Ya, ini Z, vektor satuannya kan Z. Kemudian R aksen itu adalah jarak antara sumbu koordinat dengan arus yang ditinjau. Nah, ini adalah R aksen. Adalah R aksen. Nah, jadi R itu sama dengan Z topi. R aksen itu sama dengan, karena dia ada di bidang XY, jadi dia X topi plus Y gitu. Nah, kemudian ini dikurangkan secara vektor seperti ini, maka ketemu R. Kalau udah ketemu R, akan ketemu besarnya R. Besarnya R masukkan sini. R-nya dimasukkan ke sini, ya. DS-nya ini dimasukkan ke sini. I-nya juga dimasukkan, maka ketemu B. Nah, ternyata ini kan sudah kita bahas ya, nanti dilihat lagi di video saya. Jadi ini kan hanya ringkasan saja. B-nya berapa? Dengan menggunakan hukum Biot-Savart, maka B-nya ketemu maka B-nya nilainya adalah mu 0 I A kuadrat per 2 A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, arahnya kemana? Arahnya B-nya itu arahnya ke atas, ke arah sumbu Z. Ya. Jadi ini B untuk kasus kawat yang dibentuk menjadi sebuah cincin. Jadi B di atas kawat, di atas tengah-tengah kawat, itu nilainya adalah mu 0 I. A adalah jari-jari cincin, kemudian Z itu adalah jarak dari tengah kawat sampai ke titik yang kita cari B-nya. Arahnya ke atas. Nah, bagaimana kalau kita mau cari B di tengah? Nah, kalau kita mau cari B di tengah, berarti Z-nya ini kan 0. Nah, ini berarti tinggal dimasukkan 0. Jadi B di center sama dengan mu 0
I A kuadrat per 2, ini A kuadrat, karena ini 0, berarti kan tinggal A kuadrat pangkat 3 per 2, berarti A pangkat 3. Nah, ini dicoret-coret, sehingga ini 2-nya hilang, ini A-nya tinggal 1. Gini, yang arahnya ke Z. Ini adalah B di tengah-tengah kawat. Bagaimana kalau B itu sangat jauh di atas kawat? Kalau dia sangat jauh, berarti Z-nya ini sangat besar nilainya dibandingkan dengan A. Sehingga A itu diabaikan. Sehingga B untuk yang titiknya sangat jauh itu menjadi mu 0 I A kuadrat per 2 Z pangkat 3 dengan arah Z. Nah, jadi kalau di atas cincin tapi tidak jauh, B-nya ini. Kalau di tengah cincin, B-nya ini. Kalau B di atas cincin yang sangat jauh, di atas itu maksudnya bisa di atas ini, bisa di bawahnya sana gitu ya. Nilainya ini, dan arahnya adalah ke atas. Maka kemudian kalau cincin ini kita pandang begini, ini cincin. Ini cincin, berarti kalau ini arah arusnya ke sana, maka B-nya kan ke sana kan? Nah, ini B-nya, arahnya ke sana. Tapi kalau arah arusnya dibalik, berarti B-nya ke kiri. Ya. Nah, kalau kawatnya ini kemudian dibuat banyak menjadi sebuah lilitan gitu ya, menjadi sebuah lilitan, maka dia akan menjadi selenoida. Nah, gitu ya, jadi selenoida. Nah, kemudian penting besar. Nggak tahu ya. Nah, kalau cincinnya tadi saya buat banyak gitu ya, banyak. Nah, dia akan berupa selenoida ya. Nah, kalau arah arusnya tadi begini, maka akan ada muncul B yang arahnya ke sana. Tidak ada B di luar selenoida. Tapi kalau arah arusnya dibalik ya, balik maka B-nya ke kiri. Jadi kawat yang berupa cincin itu tadi mendasari medan magnet yang ditemukan di dalam selenoida. Nah, di dalam selenoida, maka kita bisa hitung lagi selenoida B-nya adalah sebesar, dengan menggunakan hukum Biot-Savart juga gitu ya. B-nya itu sebesar mu 0 N kali I yang arahnya ada di dalam selenoida ini ya. N itu apa? N itu adalah jumlah lilitan per satuan luasan. Oke, ini adalah selenoida. Jadi tadi kita sudah membahas tentang kawat lurus yang ini, kawat lurus berhingga, kemudian kawat lurus tak hingga ini, kemudian kawat berupa cincin, B-nya itu di atasnya, di atas cincin, di tengah cincin, dan jauh di atas cincin. Kemudian untuk selenoida adalah ini. Nah, bagaimana sekarang untuk kasus kawat yang
berupa plat ya, plat, ini plat gitu, plat konduktor. Kemudian platnya ini dialiri arus, ya, misalnya ini dialiri arus ke sana. Oke. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita membahas arus, itu lebih mudah untuk diwakili oleh rapat arusnya, yaitu K. Karena ini arus pada permukaan, maka akan diwakili oleh rapat arus permukaan. Ya. Maka berapa P di suatu titik yang berjarak tertentu dari plat ini? Nah, dengan menerapkan hukum Biot-Savart juga, kita harus menerapkan hukum Biot-Savart juga. B, mu 0/4 Pi integral I ds cross R topi per R kuadrat. Nah, ini adalah formulasi untuk arus yang mengalir pada sebuah kawat lurus. Jika kita menemukan permasalahan pada plat yang dialiri arus, maka persamaan ini harus kita modifikasi. Jadi persamaan ini akan dirubah gitu ya menjadi mu 0/4 di integral apa? Integral luasan, sama seperti di dalam kelistrikan tadi. Ini K dA cross R topi, sorry, salah. Ya, ini akan menjadi K cross R topi per R kuadrat dA. Nah, jadi kita menggunakan hukum Biot-Savart yang ini. Gitu ya. Nah, ini integralnya sebenarnya kan integral luasan ya, integral 2 kali kalau dalam koordinat kartesius. Nah, bagaimana cara menyelesaikan untuk kasus yang ini? Ya, kita terapkan lagi hukum Biot-Savartnya gitu ya. Nah, anggaplah ini platnya itu lebarnya tak hingga, panjangnya juga tak hingga. Nah, ini dari min tak hingga sampai tak hingga, itu juga ini dari tak hingga ke tak hingga. Nah, kemudian kita harus membuat sistem koordinat ya di suatu tempat lah. Mungkin di sini ya, bolehlah di sini. Ya, rambutku dirapiin Ais lah. Nah, ini X, ini misalnya ini Z, ini X, ini Y gitu ya. Nah, ini titik yang mau kita cari B-nya kan. Nah, maka kita harus menentukan DS K itu kan yang ini tadi ya. K itu adalah rapat arus permukaan. Kemudian R itu adalah jarak antara cuplikan dengan titik B-nya. Maka di sini kan kita harus mencuplik ya. Mencuplik permukaannya. Nah, ini cuplikannya. Kemudian R itu adalah yang di sini. Adalah R. Nah, jarak antara cuplikan dengan sumbu koordinat itu disebut dengan R aksen. Jarak antara medan magnetnya dengan sumbu koordinat adalah R. Nah, R sendiri itu adalah R min R aksen, ya. Nah, nanti dijabarkan lagi. Mu adalah permeabilitas di mana arus itu berada. Jadi ini asumsinya arus berada dalam ruang vakum. Ya. Kita pakai ini ya. dA itu adalah ini, dA, cuplikan luasan, ya.
Nah, kemudian kita mendefinisikan gitu ya. K itu adalah besarnya K dengan arah Y. Karena ini ke atas kan searah dengan sumbu Y ya. Kemudian R itu ada di daerah 3 dimensi XYZ, di bidang XYZ gitu ya. Jadi ini adalah X topi plus Y topi plus Z topi. Kemudian R aksen yang ini, nah, dia berada dalam bidang X dan Y. Sehingga R tinggal dikurangkan ini, dikurangi ini, kemudian ketemu besarnya R, K ada, ya, kemudian DS-nya, DA-nya, karena ini nggak pakai DS lagi, DA-nya adalah DX kali DY. Nah, kemudian ini nanti integralnya menjadi 2 kan, X dan Y. Nah, ini X, ini Y. Dari mana ke mana? Dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi ini min tak hingga ke tak hingga. X-nya juga sama. X-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi nanti DA-nya di sini berubah menjadi DX, DY. K-nya dirubah menjadi ini. Ini R topinya. Nanti dirubah menjadi R. Ini R pangkat 3. Ya, R vektor diperoleh dari R dikurangi R aksen, kemudian besarnya R itu adalah vektor R yang diperoleh tadi, kemudian dicari besarnya. Nah, kemudian dari sini ternyata dengan perhitungan yang cukup rumit ini tadi, kita mendapatkan nilai B-nya di sini. B-nya itu di sini berapa? B-nya ternyata cukup sederhana ya. B sama dengan setengah U0K. Arahnya ke X. Jadi arahnya ke sana. Ya, tapi ini ada plus minusnya nanti. Jadi untuk plat seperti ini, ya kalau kita lihat dari depan platnya, ya ini kita anggap platnya menembus layar. Ya, platnya menembus layar, sehingga kita hanya melihat sampingnya berupa garis. Nah, tadi kan ini kalau tadi ke sini, ini kita lihat di sini. Kalau kita lihat platnya dari sini ya, kita lihat dari sini, sumbu Y. Kita lihat dari sini. Sorry. Kita lihat dari, oh ya, dari sini ya, dari sini. Kita lihat dari sini. Nah, ini X ya, ini X, sumbu X. Kemudian kalau kita lihat dari sumbu X ini, berarti K-nya kan keluar. K-nya menembus garis X ini. Nah, sehingga K-nya keluar dari layar ini. Nah, kita tuliskan ini titik aja, berarti K-nya out. Ya, K-nya out, keluar dari layar ini. Maka ternyata B-nya itu nanti yang ditemukan adalah di searah dengan X. Nah, ini searah dengan X. B-nya itu di sini. B-nya hanya ada di atas plat itu. Ya. Semakin jauh dari plat. Ya. Nah, di bawah plat arahnya akan begini. Kebalikan kalau ini platnya gitu. Nah, K-nya itu in. K-nya masuk layar, maka B-nya akan dibalik. Nah, ini B-nya arahnya ke sana. Yang bawah arahnya ke sana. Nah, kita lihat di sini tadi B-nya itu ketemunya berapa? Setengah mu0K. Dia tidak pengaruh terhadap jarak. Dia hanya dipengaruhi oleh mu0 dan nilai rapat arus permukaan yang mengalir. Sehingga B-nya itu meskipun dekat dengan kawat ataupun jauh dengan plat, ya, dekat dengan plat atau jauh dengan plat, B-nya tetap sama nilainya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh jarak. Ya.
Nah, seterusnya untuk arus yang mengalir pada sebuah volume. Nah, pada sebuah volume, misalnya kita buat ini ya, kabel lah, ini kabel. Dan ada arus yang mengalir gitu ya, bisa masuk, bisa keluar, ada arus yang mengalir. Ternyata ini kasusnya sama dengan kawat lurus tadi ya. Jadi B-nya itu dia akan mengelilingi kawatnya ini tadi. Ini arah B-nya. Jadi kalau arah arusnya ke bawah seperti ini, ya, berarti B-nya kan arahnya ke sana. Dan untuk arus yang mengalir pada sebuah volume seperti ini, maka kita bisa mencari nilai B di luar kabel, bisa mencari nilai B di permukaan kabel, dan bisa mencari nilai B di dalam kabel, bisa mencari B di tengah-tengah kabel. Nah, untuk mencari nilai B yang seperti ini, kita tidak usah menggunakan hukum Biot-Savart karena itu mungkin agak susah ya, tapi menggunakan hukum ampere untuk membantu. Tadi kan ada hukum Biot-Savart yang pertama, kemudian yang kedua adalah hukum ampere. Jadi kalau di kelistrikan tadi kan ada hukum hukum Coulomb, kemudian hukum Gauss seperti ini. Nah, di kemagnetan juga sama, ada hukum Biot-Savart, ada juga hukum ampere yang membantu kita untuk mencari nilai E itu. Hukum ampere dalam bentuk integral ya. Hukum ampernya adalah integral B dot dl mu 0 I inclus. Nah, jadi di sini nanti kita harus menciptakan sebuah kurva ampere. Kurva ampere ini adalah kurva yang kita buat ya, kita tambahkan untuk menutup I. Nah, I-nya kan ini. Kurvanya kita buat di mana ya? Kalau kita mau mencari B di luar ya kurvanya disejajarkan aja dengan arah medannya ini. Ini kurva ampere. Kalau kita mau mencari B-nya, kalau di dalam kabel ya ini kurva ampernya kita masukkan. Nah, tadi kan di ini Nah, B-nya itu ada beberapa, B di dalam, B di luar, ya, di dalam kawat, di luar kawat, kemudian B di permukaan kawat, dan B di center. Nah, di B di center itu nilainya 0, kemudian di permukaan kawat, di dalam kawat, ya, di dalam kawat nilai B-nya di luar dulu ya, di luar itu nilai B-nya adalah mu 0 I per 2Pi rho. Nah, ini sama dengan ketika kita mencari nilai B pada kawat lurus tak berhingga. Mu 0 I per 2Pi rho. Ya, sama. Rho adalah jarak antara sumber arusnya dengan titik yang kita mau cari B-nya. Jadi B di luar kawat itu di sini misalnya. Rho itu adalah jaraknya dari ini sampai ke tengah-tengah kabel, itu rho. Arahnya yang melingkupi dari arus ini tadi. Sedangkan B di dalam itu nilainya adalah mu 0 I rho per 2Pi A kuadrat. A itu adalah jari-jari dari kabelnya ya. Rho adalah jarak titik yang ditanya, misalnya rho-nya ini. Misalnya titiknya yang ditanya ini, di dalam kawat ini. Ya ini rho-nya. Jarak titik itu dengan tengah-tengah kawat. B di center adalah 0. Kemudian B di permukaan ya tinggal
kita pakai yang yang ini, tetapi rho-nya diganti dengan A ya, karena permukaan itu rho-nya kan jaraknya A, rho sama dengan A. Berarti ini sama dengan mu 0 I per 2 I A. Ini menggunakan hukum ampere. Jadi nanti dilihat kembali bagaimana cara mencari B dengan menggunakan hukum ampere. Ini di bab 15. Setelah kita bicara tentang hukum ampere, jadi ada hukum Biot-Savart, hukum ampere. Nah, sama dengan kelistrikan tadi ya. Sama dengan kelistrikan tadi. Ya, tadi di dalam kelistrikan ada hukum Coulomb, hukum Gauss, potensial, skalar, kelistrikan di dalam bahan. Nah, demikian juga untuk kemagnetan. Jadi di kemagnetan itu ada hukum Biot, kemudian yang kedua hukum ampere integral, yang ketiga ada potensial. Nah, ini tadi V sama dengan mu 0 per I integral ya I ds cos R kuadrat, hukum ampere integral V dan dl dengan mu 0 I plus potensial vektor. Itu juga sama, kita bisa mencari B ya, bisa mencari B tapi dengan cara mencari dulu potensial vektor. Apa hubungan potensial vektor dengan B? B itu adalah rotasi dari potensial vektor. Kenapa kita harus cari potensial vektor? Karena potensial vektor itu persamaannya tidak sesulit ini, tidak pakai cross-crossan. Jadi potensial vektor itu bentuknya sederhana, sehingga ketika mencari B tinggal mengcrosskan saja. Kemudian yang keempat adalah pembahasan tentang kemagnetan di dalam bahan. Bahan apa? Bahan magnet ya. Ketika kita bicara kemagnetan di dalam bahan, ya, karena tadi di dalam kelistrikan itu ketika ada material di elektrik yang dipengaruhi oleh medan listrik dari luar, maka akan terjadi polarisasi, kan? Polarisasi sebanding dengan medan listriknya. Nah, respon atau kemampuan materialnya itu terpolarisasi itu dinyatakan dalam besaran polarisativitas. Nah, kemudian ketika kita bicara fenomena kelistrikan di dalam bahan dan ada peristiwa polarisasi, maka dimunculkan atau muncul besaran baru yang dinamakan pergeseran listrik, yaitu D, yang nilainya adalah epsilon E plus polarisasi. Polarisasi itu ini, E sendiri adalah medan listrik yang mempengaruhinya. Nah, ini bisa juga dijabarkan menjadi karena ini epsilon E, P-nya sendiri adalah ini, gitu ya. Maka ini bisa dikeluarkan E-nya jadi epsilon plus ya. Demikian juga di dalam kemagnetan juga seperti itu. Jadi kemagnetan di dalam bahan, kalau kita bicara kemagnetan di dalam bahan, ya berarti kita bicara bahan magnet, ya, bahan magnet. Di dalam bahan ini, ya, kalau tadi di dalam kelistrikan itu kita bicara muatan, kan, muatan positif negatif yang netral. Ketika ada E datang, maka muatan positif negatif itu bergeser satu dengan yang lain sehingga muncullah dipol listrik. Nah, mereka disearahkan dengan E yang dari luar itu, terjadilah polarisasi. Bagaimana dengan bahan magnet? Bahan magnet, maka yang kita tinjau itu bukan muatan yang diam, tetapi muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak, elektron yang bergerak mengelilingi inti atom, dan elektron yang bergerak spin up dan spin down. Karena yang kita tinjau itu kan arus, bukan muatan yang diam, tapi muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu atau arus.
Nah, di dalam bahan magnet, maka yang kita tinjau itu adalah arus. Jadi arus-arus kecil yang disebabkan oleh gerakan elektron mengelilingi inti atom dan elektron yang bergerak spin up dan spin down. Jadi di dalam bahan magnet itu ada arus-arus kecil. Inilah yang disebut momen dipol magnet. Momen dipol magnetik. Nah, bahan magnet ini meskipun arah dipolnya itu kan random ya. Ini di video juga sudah ada bahwa kadang ini digambarkan dengan anak panah. Ya. Ini momen dipolnya arahnya random aja, random. Tapi ini netral gitu, saling meniadakan satu dengan yang lain. Akhirnya netral. Tetapi ketika dia dikenai oleh medan magnet dari luar, maka tiba-tiba arah dari momen dipol yang random itu tadi menjadi tersearahkan. Ketika semuanya ini tersearahkan dengan B, artinya searah dengan B, ini B-nya ke sana, ternyata ini tadi menjadi begini, searah dengan B, maka bahan inilah yang disebut dengan bahan apa? Paramagnetik. Kalau dia melawan, tersearahkan tapi berlawanan dengan arah B-nya, maka bahan ini disebut dia magnetik. Ya kan? Nah, peristiwa tersearahkannya momen dipol magnetik itulah yang disebut dengan magnetisasi. Kalau dalam kelistrikan kan tadi polarisasi ya. Ini magnetisasi atau M. Bahan paramagnetik, diamagnetik, dan ferro. Ferro itu, kalau ferro, dia sudah punya momen dipol yang permanen. Artinya dia tidak random, tapi dalam daerah-daerah tertentu. Ini searah semua, tapi di tempat yang lain dia searah semua, tapi lain dengan yang ini tadi. Ini disebut dengan domain. Jadi bahan ferromagnetik itu dia punya momen dipol magnetik permanen. Nah, ketika dia diberi medan magnet dari luar, maka ini akan mencoba untuk mengarahkan dirinya. Ketika ini dihilangkan B-nya, dia kembali random. Ini juga diamagnetik. Ketika B-nya dihilangkan kembali random, tapi tidak dengan ferro. Ya, tidak dengan ferro. Dia tidak bisa kembali lagi random seperti semula. Karena dia mampu mempertahankan magnetisasinya. Nah, dalam peristiwa kemagnetan di dalam bahan, muncullah parameter baru yang dinamakan H. H itu adalah B per mu0 min magnetisasi. Jadi kalau di dalam kelistrikan kan muncul pergeseran listrik D ya. D adalah epsilon E plus polarisasi. Kalau di dalam kemagnetan muncullah H. H sama dengan B per mu0 min magnetisasi. Jadi di dalam kelistrikan tadi ada dua persamaan mendasar yang muncul, yaitu divergensi E sama dengan rho per epsilon 0, rotasi E sama dengan 0, yang ini ya. Nah, di dalam kemagnetan juga setelah kita membahas hukum Biot-Savart, hukum Ampere, potensial vektor, kemagnetan dalam bahan, untuk kasus-kasus arus yang mengalir pada kawat lurus, kawat pada plat, pada kabel, ya, maka ada dua persamaan yang mendasar yang muncul di dalam kemagnetan, yaitu divergensi B sama dengan 0 dan rotasi B sama dengan mu0 G. Nah, sekarang kita lihat bahwa di persamaan kelistrikan tadi ada ini, di kemagnetan ada ini. Kita lihat bahwa di sini tidak dipengaruhi, tidak muncul nilai B. Di sini tidak muncul nilai E. Jadi kelistrikan itu adalah keilmuan tersendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan kemagnetan, sedangkan kemagnetan juga tidak ada sangkut pautnya dengan kelistrikan. Itu adalah kesimpulan sebelum
ada gagasan Faraday atau penemuan Faraday. Ya, Faraday menemukan apa? Faraday menemukan bahwa ketika B itu dirubah-rubah, gitu ya, bahwa ketika ini ada lilitan, kemudian kita punya magnet di sini, kemudian magnetnya ini dimasukkan, dikeluarkan, diubah gitu. Ternyata kalau ini kita pasang dengan sebuah galvanometer, ternyata galvanometer itu jarumnya bergerak. Sehingga kesimpulannya ketika kita merubah-rubah medan listrik terhadap waktu, maka dia akan menimbulkan GGL, gaya gerak listrik atau E induksi. E induksi besarnya adalah D flux. Ini adalah flux magnetik. Ya, flux magnetik atau ini adalah integral apa namanya? Nah, itu adalah flux. Bisa dilihat di bab induksi Faraday di bab 20 ya. Nah, jadi setelah perjalanan pembahasan dari filsafat, ampere gitu ya, kemudian ada Hertz, kalau di kelistrikan ada kolom, Gauss gitu ya, dan yang menggagas bahwa ada hubungan antara E dan B itu adalah Faraday, maka kemudian itu dikumpulkan oleh Maxwell, persamaan tadi dikumpulkan oleh Maxwell. Jadi muncullah persamaan Maxwell. Nah, tadi dari kelistrikan kita dapat dua persamaan, divergensi E sama dengan rho per epsilon 0, rotasi E sama dengan 0, kemudian divergensi B sama dengan 0, kemudian rotasi B sama dengan mu 0 G. Nah, oleh Faraday ternyata ada rumus ini. Jadi dia merasa bahwa memang ada hubungan antara E dan B. Nah, induksi Faraday ini akhirnya memperbaiki persamaan yang kedua ini. Persamaan yang kedua ini akan menjadi dirubah menjadi 2B 2T. Ini menunjukkan bahwa perubahan B terhadap waktu, ini dirubah-rubah terhadap waktu, akan menimbulkan GGL, E induksi. E induksi ini kan potensial ya, atau akan menimbulkan medan listrik. Jadi persamaan yang kedua ini diperbaiki oleh Maxwell dengan adanya penemuan Faraday yang ini. Sehingga rotasi E tidak lagi 0, tapi rotasi E adalah min 2B2T. Kemudian ada satu lagi persamaan continuity, ya, continuity, yaitu yang menunjukkan divergensi J plus 2T sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas atau kekekalan muatan. Nah, sekarang di persamaan 4, kalau rotasi B sama dengan mu J itu kemudian disubstitusikan ke sini, maka ini tidak konsisten. Jadi ini memang ditemukan berdasarkan penjabaran matematis, kemudian fenomena-fenomena, eksperimen dan sebagainya. Ketika disubstitusikan ke sini itu nggak konsisten. Nah, kemudian Maxwell memperbaiki hubungan antara ini dengan ini. Bahwa kalau mau konsisten, maka ini tuh masih ada satu suku lagi. Jadi ini kemudian diperbaiki oleh Maxwell. Jadi mu 0 J plus jadi ketika kita bicara pada kemagnetan di dalam bahan, maka harus muncul ini. Nah, kalau ini sudah muncul, maka ini hukum ini dengan hukum ini menjadi konsisten, gitu ya. Nah, jadi akhirnya persamaannya menjadi seperti ini. Ini
Sementara di dalam ini ya vakum, divergensi E sama dengan rho per epsilon 0, rotasi E sama dengan min dB dt, divergensi B sama dengan 0, rotasi B sama dengan mu J plus 2D dt. Nah, kalau kita bicara apa kemagnetan, kelistrikan dan kemagnetan di dalam bahan ya, kalau di dalam bahan bagaimana? Nah, ini tadi kan ini ya, sama dengan rho per epsilon. Kalau di dalam vakum, maka rho-nya itu adalah rapat muatan bebas di dalam vakum. Tapi kalau di dalam bahan, maka rho ini harus ada dua, yaitu rho bebas dan rho muatan terikat. Di mana rho muatan terikat itu dinyatakan sebagai divergensi polarisasi. Maka ini nanti akan dirubah ya, akan menjadi, kalau di dalam bahan kita nulisnya pakai D ya, sama dengan rho F saja. Karena apa? D itu sendiri kan tadi kan sudah ditulis di sini. D itu adalah epsilon 0 plus polarisasi. D itu adalah epsilon 0 E plus polarisasi. Jadi kalau di dalam bahan kan ada rho B yang harus ikut. Ini adalah rapat muatan terikat. Di mana ini menunjukkan peristiwa polarisasi di dalam bahan. Jadi kalau ini kita jabarkan dengan menggunakan teorema divergensi, maka akan berubah seperti ini, di mana E-nya yang ini sudah masuk di sini. Ini kan ini masuk ke D, polarisasi nanti masuk ke rho B, nah akhirnya masuk juga ke D. Jadi polarisasi di sini nanti masuk ke sini, E juga masuk ke sini, epsilon juga masuk ke sini. Ini ada epsilon, ada E, ada P. Jadi ini P, epsilon, dan E masuk di sini. Sehingga ini hanya dituliskan sederhana, divergensi D sama dengan rho F. Kemudian yang kedua tadi, rotasi E sama dengan negatif rho B. Dan yang ketiga adalah divergensi B sama dengan 0. Ini yang dinamakan hukum Gauss ya. Ini namanya ketiadaan monopol magnet. Keempat adalah, nah kalau kita bicara di dalam bahan, maka ini menjadi H dengan J plus D. Karena H itu tadi adalah B per mu 0 min magnetisasi. Tuh, jadi magnetisasi sudah masuk ke sini. Ya, ini kan awalnya kan tadi awalnya kan rotasi B sama dengan mu J gitu ya. Nah, kemudian diganti dengan H, di mana mu 0 dan B. Nah, ini kan yang betul kan, ini ada J terikat juga. Ini kan ada muatan terikat, ini ada arus terikat. Ya. Yang nilainya itu adalah rotasi M. Nah, ini nanti kalau dirubah dalam H, B-nya, mu-nya, sama magnetisasinya sudah masuk ke dalam H. Jadi disingkat menjadi ini JF. JF, ya. Nah, kemudian ternyata ini tidak konsisten dengan persamaan kontinuitas itu tadi. Sehingga yang ini perlu ditambahi satu suku. Ternyata suku yang tepat adalah do. Nah, inilah persamaan Maxwell yang terakhir yang masih kita gunakan atau masih kokoh gitu ya sampai saat ini masih kita pakai.
Jadi kuliah kita sampai pembahasan terakhir itu adalah sampai persamaan Maxwell bab 21 ya. 21 itu adalah persamaan Maxwell. Ya, nanti ini bisa Anda lihat di bab 21. Ini adalah persamaan Maxwell di dalam di dalam bahan. Tambah ini adalah persamaan kontinuitas. Nah, persamaan-persamaan inilah nanti yang akan kita pakai gitu ya untuk membahas tentang interaksi gelombang elektromagnetik dengan material. Nah, jadi kemudian inilah yang mendasari persamaan di dalam gelombang elektromagnetik. Jadi kelistrikan dan kemagnetan itu bukan hal yang terpisah, tapi keduanya akan selalu bersama. Ya, cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, ya, yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Jadi ini E, ini adalah B, dan keduanya juga tegak lurus terhadap arah rambatnya. Itu adalah gelombang elektromagnetik atau cahaya yang bisa merambat di dalam vakum dan bisa merambat ke dalam medium. Nah, ketika kita membicarakan bagaimana gelombang elektromagnetik itu berinteraksi dengan material, maka kita akan menggunakan persamaan Maxwell ini untuk menganalisisnya. Sehingga cahaya kalau diinteraksikan dengan material itu kan ya kalau tidak dipantulkan, diserap, ditransmisikan, dihamburkan, direfleksikan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui karakter dari material, ya kita mengambil pantulan-pantulan cahaya-cahaya yang dipantulkan oleh material atau cahaya yang diteruskan material, ya, atau cahaya yang dihamburkan oleh material, kita tangkap dengan detektor. Dari situ kita bisa menganalisis, oh material ini bentuknya seperti apa, tersusun atas unsur apa saja, ya, ini seberapa. Jadi kita bisa mengetahui karakter material dan interaksikan material itu dengan gelombang elektromagnetik. Kemudian gelombang elektromagnetik tentu saja akan hubungan juga dengan bidang-bidang yang lain ya. Kemudian kemajuan teknologi yang sekarang kita pakai itu kan juga berasal dari pengetahuan dasar tentang kelistrikan, kemagnetan, gelombang elektromagnetik, elektrodinamika, gelombang, mekanika. Jadi semua mata kuliah yang sudah kalian pelajari, sudah kalian tempuh dari semester 1, 2, 3 sampai sekarang itu semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Apalagi nanti kalau bicara tentang fisika kuantum ya, mekanika kuantum, pasti yang dibicarakan itu adalah gelombang. Jadi sebelum bicara gelombang, kita punya materi tentang kelistrikan, kemagnetan. Oh, ternyata keduanya itu berkaitan dengan satu dengan yang lain, menjadi gelombang elektromagnetik. Ya, mungkin ada pertanyaan. Saya kira overview saya mencoba untuk mempermudah gitu ya, untuk kalian bisa melihat secara utuh gitu ya, bagaimana apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 ke pertemuan 13. Artinya memang satu konsep dan konsep yang lain itu utuh, bukan satu persatu, bukan kayak buku itu ada kumpulan cerita gitu ya. Kumpulan cerita novel itu bab 1 ceritanya siapa, bab 2 cerita yang lain, bab 3 cerita yang lain, kan tidak seperti itu. Tapi ini kayak novel yang menceritakan utuh gitu ya. Dari bab 1, bab 2, ketiga itu terus, mungkin dari mengisahkan dia dari kecil sampai dewasa, sampai menjadi orang tua. Jadi ada hubungan satu dengan yang lain, bukan cerita yang terpisah-pisah. Dan ini juga tidak terpisah dengan mata kuliah listrik magnet 1, tidak terpisah dengan mata kuliah gelombang, tidak terpisah dengan mata kuliah optika. Di optika kita benar-benar membahas tentang gelombang elektromagnetik gitu ya. Nah, saya kira kalau ada pertanyaan
Atau ada saran? Cukup ya, karena sudah jam 9 lebih juga, kita sudah melewati 10 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Habis ini kita akan melakukan UAS, tapi saya belum tahu jadwalnya ya, belum lihat di SIA. Dipersiapkan saja supaya tidak sama dengan UTS kemarin, banyak yang tidak bisa menjawab meskipun pertanyaannya itu kan jawabannya itu kan hanya satu kalimat-kalimat pendek gitu. Tapi kalau tidak belajar ya nggak akan bisa jawab, meskipun nanti saya kasih soalnya multiple choice juga akan susah untuk menjawab. Nah, ini tadi kan saya hanya mau overview secara garis besar, tapi detailnya, perhitungan detailnya itu kan harus kalian kuasai. Bagaimana menerapkan pengetahuan vektor, sistem koordinat, pengetahuan tentang integral rangkap 2, rangkap 3, itu harus kalian kuasai dengan betul. Artinya kalau kita mau benar-benar bisa menyelesaikan soal, itu ya coret-coret. Soal-soal yang ada di buku itu selesaikan, coret-coret. Pasti satu soal saja mungkin Anda perlu beberapa lembar untuk menyelesaikan integrasinya, ya, menyelesaikan analisis vektornya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, saya live ya. Bu.